Kembali di Corporate Action, pemirsa, potensi pertumbuhan Krakatau Steel sangat besar sejalan dengan meningkatnya kinerja perseroan tahun ini. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Krakatau Steel (TBK) bersama Head of Research Samuel Sekuritas Surya Dharma. Selamat pagi Pak Surya. Pagi. Ya Pak Surya, kalau kita berbicara soal Krakatau Steel, keras sendiri ini nampaknya dari 2019 sampai di awal tahun 2020 memang kondisinya cukup babak belur, tapi justru di semester 1 2021 ini punya kinerja yang apik begitu ya, bahkan ada catatan laba bersih yang naik sampai 601% begitu. Anda sendiri melihat seperti apa kinerja dari KRAS hingga bisa melejit begitu sampai 600%-an untuk perolehan labanya di semester 1 ini? Bagus ya kalau kita lihat memang pada waktu tahun lalu awal-awal pandemi itu kan memang penurunan kinerja itu terjadi juga ya di Krakatau Steel ya. Tapi memang Pak Silmi mungkin bisa punya jurus juga ya buat memperbaiki kinerja itu sehingga tahun ini mencatatkan laba bersih kembali gitu ya. Sejak 4Q sih, sejak kuartal keempat tahun lalu tuh sudah mulai mencatatkan keuntungan lagi gitu ya. Jadi itu memang hal yang positif ya. Dan apalagi kan Krakatau Steel ini kan sebetulnya kan valuasinya kalau menurut saya sih cukup murah ya. Jadi price earning aja single digit gitu ya. Jadi sebetulnya itu hal yang menarik yang mungkin karena industri baja sempat dianggap kurang menarik mungkin ya oleh beberapa orang. Banyak penutupan pabrik juga begitu di beberapa negara. Jadi seringkali dilupakan gitu ya. Baik, tapi menurut Anda, apa yang membuat KRAS ini akhirnya bisa comeback dengan catatan yang apik dan cemerlang begitu kembali lagi ke pasar? Apakah hanya faktor efisiensi yang berhasil dilakukan atau ada hal lain yang sudah berhasil dilakukan oleh perseroan? Efisiensi memang dilakukan, kemudian juga ada beberapa restrukturisasi mungkin ya, restrukturisasi juga di dalamnya sehingga membuat kinerjanya mungkin lebih baik ya, apalagi Presiden sendiri juga kan mendukung kan untuk beberapa produk baja itu kan inginnya tuh yang dipakai itu dari Krakatau Steel gitu ya. Jadi itu hal positif juga yang bisa memberikan sentimen juga kepada kinerja secara keseluruhan gitu ya. Iya baik. Ini kita dapat informasi juga bahwa Krakatau Steel sendiri mendapatkan dana segar lah ya, sekitar 2,2 triliun kalau tidak salah dari PEN. Ini kira-kira serapannya akan seperti apa untuk bisa terus mencetak laba di semester berikutnya di tahun ini, Pak Surya? Ya, dana PEN itu kan sebetulnya bantuan untuk sementara lah ya. Jadi pada saat pandemi beberapa BUMN mungkin mengalami kesulitan juga ya, mungkin secara cash flow atau apa gitu ya. Jadi itu akan membantu juga Krakatau secara itu kan. Kemudian juga strategi dari Krakatau sendiri kan manajemen yang sekarang ini kan cukup bagus juga ya dengan misalnya rencana IPO dari beberapa perusahaan gitu ya. Itu juga kan bisa memperkuat struktur permodalan dari KRAS sendiri kan sebetulnya kan. Dibandingkan misalnya dengan hanya mengandalkan dari utang atau apa kan itu kan ada beban bunga di situ ya. Jadi harapannya dengan adanya beberapa corporate action itu kan mungkin juga bisa membantu struktur permodalan dari si Krakatau ini secara keseluruhan gitu ya, secara konsolidasi gitu. Oke, nah ini juga memang ada rencana corporate action juga dari Krakatau Steel, dia untuk ada menambah modal juga pada saham anak usahanya Krakatau Tirta Industri. Kalau Anda lihat Krakatau Tirta Industri ini kan bergerak di bidang pengelolaan air bersih. Apa sebenarnya latar belakang perluasannya atau menambah suntikan modal terhadap entitas anak perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan air ini? Ya tentu saja kalau misalnya anak perusahaan ini berpotensi ke depannya memberikan kontribusi yang cukup bagus gitu ya. Tidak ada salahnya kan induknya misalnya memberikan suntikan dana ke situ kan. Karena secara keseluruhan nantinya juga akan menguntungkan dari induknya sendiri kan. Tapi kalau misalnya anak perusahaannya mungkin tidak begitu menarik kan mungkin Krakatau Steel juga mungkin tidak begitu ingin membantu secara banyak juga gitu ya. Jadi ini memang kalau melihat potensi dari sumber air bersih ini kan mungkin kedepannya kan menjadi bisnis yang menarik juga mungkin buat Krakatau Steel ya. Jadi itu juga membuat induk dari Krakatau Steel secara induk ini mungkin ingin membantu ya ke situ ya karena perusahaan itu ya.
Oke, karena nampaknya Krakatau Steel lagi sedang ingin bermain air mungkin ya Pak Surya, karena tidak hanya KTI, tapi ini juga yang IPO nanti rencananya antara KTI dan juga ada satu lagi Krakatau Bandar Samudra bergerak di bidang pelabuhan begitu ya kalau tidak salah ya. Ini prospeknya seperti apa dan apakah calon investor nantinya bisa direkomendasikan terhadap dua emiten ini? Ya, kembali lagi anak perusahaan mau go public itu kan tentunya juga harus memberikan apa ya cerita yang bagus juga ya, prospek yang bagus ke depannya gitu kan. Nah, selain anak perusahaannya akan IPO, itu juga harusnya Krakatau Steel ini juga harus memperlihatkan kinerja yang positif juga kan, seperti kita lihat kan terjadi kinerja cukup bagus kan untuk tahun ini ya. Nah, itu harus dipertahankan karena kalau misalnya kinerja sedang tidak begitu bagus gitu ya, mungkin karena COVID atau apa gitu ya, tentu saja IPO dari anak perusahaan menjadi lebih sulit gitu. Jadi kalau induknya sehat, harusnya kan anak perusahaan juga mendapatkan sentimen positif ya pada waktu IPO ya. Jadi itu memang perlu sangat dijaga ya kinerja dari induknya sendiri itu juga selain dari kinerja dari anak perusahaan itu yang akan IPO gitu ya. Prospeknya ke depan seperti apa gitu, itu sangat penting. Oke. Baik, tapi kalau untuk tambang dan khususnya untuk keras sendiri, ini masih seberapa menarik bagi pelaku pasar? Karena sekarang trennya juga yang sedang hype ini nampaknya digital begitu, perbankan digital dan juga emiten-emiten digital yang sedang melantai di bursa. Kalau untuk tambang seperti apa? Ya kalau misalnya jenisnya itu berbeda lah, ekonomi sama new ekonomi gitu kan ya. Kalau misal ekonomi seperti Krakatau Steel kan tentunya kan laba bersih menjadi hal-hal yang sangat diperhatikan gitu ya. Prospek ke depannya growth-nya seperti apa kan diperhatikan kan. Beda sama digital itu, misalnya rugi saat ini juga masih diterima gitu ya, asal ke depannya akan mendapatkan mencatatkan keuntungan gitu ya. Jadi itu mungkin hal yang berbeda yang karena belakangan ini hype-nya sedang di digital kadang-kadang sektor-sektor yang ekonomi ini yang disebut ekonomi ini kadang-kadang suka nggak kelihatan gitu ya. Padahal kinerjanya misalnya cukup bagus gitu ya. Jadi itu memang hal-hal yang perlu diberikan diberikan sering diberi dipromosikan juga ya kepada investor-investor baru khususnya ya. Bahwa ada juga perusahaan-perusahaan ekonomi yang sebetulnya pertumbuhannya cukup bagus juga laba bersihnya gitu ya. Contohnya seperti itu gitu. Oke, dan jangan khawatir, Krakatau Steel juga sudah go digital sekarang ini ya. Baik, kita masih akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya, Pak Surya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Corporate Action akan segera kembali. Pemirsa, PT Krakatau Steel Persero Tbk telah menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia sejak 2010. Rekan saya, Jelita Telabanua, akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Jelita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham Krakatau Steel selalu menarik perhatian pelaku pasar. Sejak awal IPO, bahkan hingga saat ini. Kita simak datanya bersama pemirsa. Kita lihat Krakatau Steel Persero Tbk, pemirsa, kodenya adalah KRAS atau KRAS, pencatatan sahamnya sejak 10 November 2010. Masuk ke papan utama, bidang usahanya adalah industri baja, sektor barang baku, subsektornya adalah barang baku, kemudian industrinya logam dan mineral, kemudian subindustri logam dan mineral. Dan selanjutnya kita lihat siapa saja yang memegang saham dari KRAS ini. Indonesia memiliki 15,47 miliar lembar saham atau 80% sahamnya, kemudian masyarakat memiliki 20% saham atau sekitar 3,86 miliar lembar saham. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat bagaimana pergerakan nilai saham KRAS ini sejak awal tahun. Sejak 15 Januari tercatat di harga Rp775 per lembar saham. Kemudian turun pada bulan Februari ke 740 dan Maret kembali terkoreksi ke 635. Kembali naik pada bulan berikutnya, tapi turun lagi bahkan hingga bulan Juni. Tercatat di harga Rp490 per lembar saham. Ini adalah harga yang terendah sejak awal tahun. Kemudian pada bulan Juli kembali naik di harga 545 dan pada Agustus ini tercatat kembali turun bahkan ke nilai lebih rendah dari bulan Juni lalu, yaitu ke harga Rp474 per lembar saham. Ya, itu dia sejumlah data yang saya dapat sampaikan terkait dengan saham KRAS ini. Kembali ke Cakri.
Baik, terima kasih Julita untuk informasinya dan kita kembali berbincang dengan Pak Surya Dharma. Pak Surya, kalau kita lihat pergerakan dari saham KRAS, nampaknya bisa dikatakan ini kok tidak mencerminkan kinerja positif yang mencapai 600% begitu, dan penjualan dari KRAS sendiri ini mencapai 90,9%. Ini apa yang sebenarnya terlihat dari kinerja saham KRAS sendiri? Nah, mungkin sebenarnya kalau Krakatau Steel ini ya, secara pribadi kalau saya lihat kan isunya kan selalu di leverage mungkin ya, debt equity yang selama ini membebani dari kinerjanya Krakatau Steel gitu ya. Tapi kedepannya dengan banyaknya corporate action mungkin ya, IPO dari perusahaan itu diharapkan kan semakin semakin bagus lah, biayanya semakin turun gitu ya. Jadi makanya kenapa tahun lalu itu Krakatau Steel bisa mencatatkan laba ya, setelah sebelumnya kan bertahun-tahun mungkin lebih dari 8 tahun mungkin selalu mencatatkan kerugian gitu ya. Jadi sekarang ini sebetulnya kan ada pembalikan arah gitu ya. Nah, kenapa harganya agak turun juga memang secara year to date sih masih naik sebetulnya. Tapi 6 month terakhir kan memang turun, saya lihat mungkin ada sekitar 30% ya. Karena yang banyak yang bergerak memang yang seperti dikatakan tadi ya, yang saham-saham new economy itu bergerak lebih tinggi gitu ya. Jadi itu memang ada tekanan di situ juga, tapi kelihatannya sih mulai terjadi pembalikan arah juga ya. Karena kita perlu ingat juga bahwa si Krakatau Steel ini kan sebetulnya kan diperdagangkan pada price earning ratio mungkin sekitar di bawah 10 kali ya, 9 kalian gitu ya. Yang menurut saya sih mungkin cukup wajar, agak cukup murah juga sih sebetulnya kan. Tapi ini perlu diperhatikan. Di harga 474 di penutupannya kemarin, sentimen apa yang paling menekan harga KRAS begitu, Pak Surya? Ya tentu saja kinerjanya itu, second Q-nya seperti apa, karena kan sekarang isunya kan second Q rata-rata itu kan first half rata-rata kan sudah terjadi pembalikan arah dibandingkan tahun lalu misalnya gitu ya. Termasuk KRAS juga kan masih mencatat keuntungan lah minimal ya dua semester ini gitu ya. 3 kuartal berturut-turut malah ya keuntungan. Tapi kan dengan adanya PPKM pada waktu Juli dan masih berterus sampai sekarang ini, apakah kinerja akan terganggu atau apa, itu kan menjadi hal yang perlu diperhatikan juga gitu ya. Karena third Q ini kan masih berjalan gitu ya. Masih berjalan dengan full PPKM, udah setengahnya nih. Udah setengah periode dari third Q ini kan ada PPKM yang perketat kan, yang diperketat level 4 gitu ya. Jadi apakah itu akan berpengaruh terhadap kinerjanya Krakatau apa enggak? Nah itu mesti kita lihat. Karena kalau first half sih dapat dibilang kan cukup bagus lah, masih mencatatkan laba gitu ya. Ditambah kita juga nanti menantikan IPO dari dua entitas anak usahanya ya, mungkin bisa berpeluang kah sedikit menyokong dari harga saham dari induk usaha begitu, dari KRAS? Mestinya sih memberikan sentimen positif ya. Cuman memang kita mesti lihat juga momentumnya IPO ini kapan gitu ya, karena banyak sekali IPO yang akan berlangsung kan di second half ini kan. Ada yang besar-besar juga gitu saya lihat, dan banyak right issue pun yang cukup besar gitu ya. Itu menjadi pesaing juga sih sebetulnya ya. Jadi caranya bagaimana manajemen bisa memberikan cerita yang menarik gitu ya, prospek yang menarik dari perusahaan itu menjadi sangat yang penting, yang jadi krusial ya. Jadi kenapa kita harus memilih itu dibandingkan IPO yang lain gitu ya. Apalagi dengan sektor yang agak berbeda juga tadi yang saya katakan, Krakatau Steel sedang ingin main air begitu ya. Terakhir Pak Surya, rekomendasi Anda untuk saham KRAS dan kira-kira target harganya kalau kemarin ditutup di 474, apakah bisa ada kemungkinan sedikit bergerak naik begitu untuk saham KRAS di minggu ini? Ya kalau setahun ke depan kalau misalnya Q-nya cukup bagus ya harusnya sih mungkin ke level 550 itu masih bisa gitu ya. Kalau tahun ini kan sebetulnya levelnya udah 700-an ya. Kita lebih konservatif lah katakan di bawah itu ya. Harusnya sih bisa tercapai kembali ya. Baik, bisa kembali lagi di harga 700-an begitu ya. Jadi untuk masih bisa direkomendasikan untuk menarget saham KRAS. Baik, terima kasih Pak Surya telah bergabung bersama kami di Corporate Action hari ini.